Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Nah, di sini seperti biasa sebelum beraktivitas di dapur atau masak-masak, maksud saya di sini saya mau bersih-bersih dulu perabotan karena lumayan banyak ya. Ini tuh habis buka dan juga sahur. Nah, biasanya kalau habis sahur itu tuh langsung dibersihkan, tapi dikarenakan kemarin itu riweuh ya teman-teman, benar-benar gercep pergi pagi-pagi dikarenakan ada kepentingan mendadak. Itu tuh langsung aja saya tinggal dulu ya. Biasanya itu saya nggak pernah ninggalin pekerjaan rumah teman-teman, tapi saking pentingnya di sini tuh saya tinggalin dulu aja karena pekerjaan mah nggak ada batasnya ya teman-teman. Tapi kepentingan yang saya datangi itu tuh benar-benar sangat penting dan juga terbatas ya. Oke, di sini untuk perabotannya seperti biasa, kalau habis sahur tuh banyak ya, habis buka apalagi teman-teman. Oke, di sini untuk perabotannya jangan dibahas dulu. Dan kemarin juga teman-teman ada yang tanya, katanya Bun, kunaon libur atau kenapa libur kemarin nggak up? Dikarenakan kemarin libur nggak up teh, saya itu ada kepentingan ya Bunda ya, jadi nggak bisa ditinggal. Jadi pas pagi-pagi langsung gercep pergi, terus pulangnya itu agak habis zuhuran, jadi lumayan capek juga. Dan akhirnya itu nggak sempat untuk ngedit dan juga dubbing yang lainnya. Dan di sini untuk pekerjaan dubbing seperti ini tuh lumayan memakan waktu ya. Jadi nggak bisa untuk mendadak langsung di up teman-teman. Apalagi sekarang mapan punya Dede Apiah ya, yang pastinya itu Dede Apiahnya itu lebih aktif. Jadi di sini saya bagi-bagi waktu aja. Oke, di sini bagi yang nge-WA belum saya bales, mohon maaf ya karena masih sibuk. Jadi insyaallah nanti saya bakalan cek WA-nya, terus saya bakalan balas semuanya ya teman-teman. Dan di sini juga ada pertanyaan dari teman-teman yang katanya, Bun, kok cuci piringnya kenapa sesekali di kamar mandi itu teh kalau lagi gak ada air ya teman-teman, atau susah naik nih ke wastafelnya. Jadi kalau airnya kecil di wastafel, saya langsung lari ke kamar mandi untuk mencuci piring. Terus nantinya itu bisa disimpan deh di baskom ya teman-teman, ditiriskan di baskom, tidak di penirisan piring ini. Gak apa-apa, biar nantinya itu bisa langsung diberesin ke rak piring kalau sudah kering nanti. Dan terima kasih banyak bagi semuanya nih yang udah hadir dan belum disapa-sapa. Dan kemarin juga ada yang WA yang katanya, Bun sapa-sapa lagi atuh, udah kangen katanya disapa-sapa ya. Dan di sini saya tuh belum sempat sapa-sapa karena harus ditulis dulu namanya ya, karena suka lupa gitu teman-teman. Apalagi kalau komenan-komennya itu yang lumayan banyak ya komenannya, di sini tuh harus ditulis dulu terus dibaca. Oke, di sini sore hari lanjut saya masak teman-teman. Jangan bosan ya ngelihat saya itu masak-masak terus, karena kalau di bulan Ramadan itu tuh saya lebih aktif ya untuk masak-masak. Dan juga menu-menunya itu ya lumayan lah ya, bervariasi setiap harinya, jadi nggak bikin bosen. Tapi untuk saat ini tuh alhamdulillah ya teman-teman, anak-anak saya, pak suami lancar puasanya ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga teman-teman juga pada lancar puasanya, dikasih kesehatan, panjang umur dan juga rezeki yang berlimpah, amin Allahumma amin. Udah pada beli baju lebaran belum nih Bun nih? Sekarang itu udah rame-rame gitu ya untuk beli baju lebaran, karena sekarang makan pasar Senggo udah nggak ada gitu ya. Dan online pun lumayan berkurang kali ya teman-teman, karena sekarang mah di pasar teh lumayan rame gitu setiap harinya. Apalagi ngeliat toko-toko baju itu tuh udah lumayan penuh-penuh terus gitu ya setiap kali ngelewat. Oke, di sini lanjut masak. Dan di sini saya udah iris-iris bawang merah dan juga bawang putihnya. Ini tuh untuk numis kol dan juga jagung. Ini tuh untuk usian kulit lumpia ya teman-teman ya. Tadinya itu mau diisi bihun, mau bikin kroket, tapi karena bihunnya itu nggak ada, jadi inisiatif nih saya itu pakai sayuran aja lah ya. Dan insyaallah enak ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja saya tumis untuk bawang merah dan juga bawang putihnya. Setelah harum nanti saya masukkan kol dan juga jagungnya ya teman-teman. Dan di sini tuh saya dubbingnya setelah sahur ya teman-teman. Dan pas sahur hari ini tuh saya mendapatkan kabar yang buruk, yaitu uak saya atau kakak bapak itu tuh meninggal dunia ya teman-teman. Dan beliau itu sangat baik, dan saya itu benar-benar menganggap beliau kayak bapak saya sendiri gitu. Karena dari zaman saya perawan, saya itu suka nginep gitu ya di rumah si teteh di sana ya.
itu tuh beliau baik banget, nggak pernah marah, nggak pernah apa. Sampai sekarang pun beliau itu suka ke saya tuh kayak anaknya sendiri gitu. Dan saya tuh merasa kehilangan, malahan terkejut banget kalau beliau itu udah nggak ada ya teman-teman. Mohon maaf apabila di sini tuh saya bukannya mellow atau lebay, tapi di sini tuh benar-benar kayak kehilangan banget gitu ya. Uwa itu bakal meninggal secepat ini gitu. Karena baru kemarin aja beliau itu main ke sini gitu sama teman bapak, katanya udah lama nggak ke sini. Terus pas saya lagi nyuci itu tuh beliau kayak, "Hei, lagi ngapain?" gitu. Ini nggak ngelihat Uwa di depan, masya Allah itu tuh kayak kedengeran aja. Dan saya itu benar-benar sumringah ngelihat beliau datang ke sini, dan benar-benar kayak bapak saya sendiri gitu ya. Dan bukannya karena beliau itu cuman kakak bapak aja ya, bukan, tapi benar-benar beliau itu baik dan benar-benar mirip banget dengan bapak gitu. Selain wajahnya, kelakuannya pun lembut ya teman-teman. Jadi ya penyayang beliau sama orang nate. Jadi dari perawan zaman saya gadis sampai sekarang, saya tuh nggak canggung sama beliau mah gitu ya. Apalagi sama anak-anaknya itu tuh alhamdulillah ya. Saya itu benar-benar kayak saudara sendiri, saudara kandung sendiri gitu. Apalagi sama si tetehnya. Dan yang satu lagi udah meninggal si teteh nate ya. Soalnya kan anak nate ada 2 gitu ya. Yang cewek mah, kalau yang laki-laki mah lumayan banyak. Nah yang cewek 1 meninggal, dan sekarang itu cuman tinggal 1 lagi gitu yang si tetehnya teh. Dan yang satunya lagi itu suka curhat, katanya bener-bener kehilangan si teteh. Dan sekarang si teteh kecil kehilangan bapaknya. Dan kemarin pun ibunya itu sempat ke rumah sakit, tapi alhamdulillah beliau itu sempat ketolong dan sampai sekarang beliau sehat. Dan mendadak Uwa yang cowok ya, ini mah ya, Uwa yang cowoknya itu dibawa ke rumah sakit. Terus pas tadi jam 3 gitu pas sahur itu tuh dikabari bahwa beliau itu udah meninggal. Dan benar-benar masya Allah banget ya, bagi saya itu benar-benar bikin sedih gitu. Karena apa, beliau bukan hanya sebagai Uwa gitu ya, tapi beliau kayak bapak saya sendiri, saking baiknya ya teman-teman. Dari zaman gadis sampai sekarang saya udah punya anak 3, itu tuh benar-benar masya Allah banget. Saya tuh nggak canggung lah sama beliau mah ya. Teman-teman juga pasti pada ngerti. Oke, sekian dulu untuk curhatnya ya teman-teman. Mohon maaf apabila di sini tuh saya bukannya lebay, tapi benar-benar kayak sakit bener gitu ya hati saya. Jadi di sini tuh saya belum berangkat untuk ngelayat, dan insyaallah nanti pagi saya mau ngelayat ya teman-teman. Dan ini dubbingnya pas udah sahur ya, udah sahur. Dan mungkin kalau nanti pagi saya bakal dijemput sama Pak suami untuk ngelayat ke rumah Uwa ya teman-teman. Mohon doanya ya untuk Uwa saya, semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dan juga dikasih kebahagiaan di alam kuburnya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah untuk beliau. Oke, di sini lanjut dulu ke cerita videonya nih teman-teman. Nah, untuk isiannya ini tuh udah matang ya, udah kasih saya bumbu juga, yaitu bumbu kaldu ayam, gula pasir, dan juga lada bubuk ya teman-teman, atau cabai bubuk. Itu tuh wajib banget biar rasanya itu makin nampo, makin pedas ya. Nah, di sini untuk isiannya saya kasih banyak-banyak aja karena saya bikinnya juga lumayan banyak, sengaja gitu ya, biar pada gemuk-gemuk gitu teman-teman. Jadi anak-anak, Pak suami itu tuh pada kenyang gitu ya pas satu makan aja ini ya. Nah, di sini walaupun agak belibet ya untuk dubbingnya, mudah-mudahan teman-teman pada ngerti gitu ya, pada memaklumi dan juga memahami ya teman-teman. Tapi di sini saya harus profesional ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, barusan tuh itu saya ada jeda sedikit karena lumayan nangis gitu ya, karena untuk bersuara itu tuh jadi lebih lebih jelek, takutnya nanti teman-teman itu ngedengarnya kurang nyaman gitu ya. Nah, di sini saya udah lebih baik alhamdulillah, dan saya lagi nunggu subuh aja nih di sini biar nanti saya sekalian sholat subuh. Dan kemarin juga ada usulan dari teman-teman yang katanya, Bun, jangan sampai libur, kalau bisa sebelum masak atau udah sahur itu tuh ngedit dulu, didubbing dulu biar nantinya itu bisa up katanya. Alhamdulillah, masya Allah, saya itu terharu banget ya, saking senangnya katanya ya beliau itu sama video-video saya.
itu tuh kasih saran seperti itu, jangan sampai libur katanya. Alhamdulillah banget ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk semuanya ya, udah baik-baik pada saya. Nah di sini saya bikin sayur lodeh ya teman-teman. Nah untuk sayur lodehnya itu kayak sayur asam aja ya untuk isiannya. Ada apa? Jagung, ada sawi, ada kacang panjang juga, dan juga melinjo, dan juga daun melinjo ya teman-teman, bukan daun tangkil. Kalau bahasa Sunda mah melinjo teh tangkil ya teman-teman. Nah di sini dimasukin sausnya yang udah saya bikin ya teman-teman. Ini tuh sausnya teh dari bawang merah dan juga tomat ya, tomat yang mateng gitu. Tomatnya itu agak dibanyakin 2-3 biar sausnya itu banyak. Alhamdulillah teman-teman, untuk sayur lodehnya itu sudah selesai. Nah di sini dilanjut lagi untuk menggoreng kulit lumpia isi sayur ya teman-teman. Karena sebentar lagi ini tuh udah mau buka. Jadi kalau saya masak itu tuh jam 2-an aja. Nah jam 2-an itu start untuk iris-iris sayuran atau apa gitu ya untuk persiapan masak. Nah kan itu tuh lumayan memakan waktu ya teman-teman. Di situ tuh langsung saya siap masak sehabis asar. Karena kan lumayan lama juga ya kalau masak-masak teh, apalagi satu tunggu seperti ini. Tapi kalau hati senang mah gak dibikin beban ya nggak apa-apa, senang-senang aja gitu ya. Jadi pikiran kita itu cuma fokus untuk menyelesaikan tugas aja gitu. Dan pas selesai itu tuh sangat gembira sekali, alhamdulillah ya teman-teman. Nah di sini agak gosong ya, masya Allah, tapi nggak apa-apa, masih bisa dimakan teman-teman. Dan gosongnya pun nggak gosong-gosong gimana gitu ya. Karena barusan tuh saya tinggal dulu sebentar ke rumah, ternyata pas datang teh ini teh udah agak gosong. Nah di sini lanjut lagi karena cuman sedikit ya, ini teh kulit lumpia nate satu bungkus teh cuman isi nate 12 pieces ya teman-teman. Jadi saya bikin aja semuanya. Kalau kulit lumpia saya nggak stok-stok, saya suka beli dari kang sayur aja. Karena untuk pembikinan gorengan seperti ini lumayan jarang gitu ya teman-teman. Kadang-kadang kan beli gitu ya, jadi takutnya nanti itu tuh nggak bisa dipakai. Apalagi kalau kulit lumpia itu tuh disimpan di kulkas kan makin keras ya. Jadi agak susah untuk dilipet gitu. Nah kalau didadak seperti ini kan lebih lentur gitu ya kulit lumpianya. Jadi kalau dilipat-lipat teh gampang teman-teman. Nah di sini untuk isi sayurannya ada yang sobek gitu ya, gak apa-apa lah yang sobek mah buat saya. Nah yang bagus-bagus buat anak-anak dan juga pak suami, biar penampilannya itu cantik gitu ya, mereka makannya juga makin semangat. Kalau saya mah gak apa-apa, yang penting mah ada aja lah teman-teman ya, sama ini aja. Pokoknya ngalah aja dulu. Dan alhamdulillah nih teman-teman, untuk masakan saya udah selesai. Ada sayur lodeh dan juga ada kulit lumpia isi sayur. Oke, sekarang saya mau unboxing teman-teman, mumpung ada waktu sedikit gitu ya. Nah di sini tuh saya beli sandal untuk Dede Afia. Baru pertama kali ini saya beli sandal untuk Dede Afia karena udah mau belajar jalan ya teman-teman. Nah untuk sandalnya itu sandal karet aja seperti ini biar nyaman gitu ya. Tadinya itu mau beli sepatu, tapi kata pak suami teh sayang gitu ya, uangnya teh ternyata mahal-mahal banget teman-teman. Ada yang 200, 150. Dan kalau sepatu teh jarang kepake ya. Tapi kalau sandal seperti ini insya Allah nantinya itu bisa kepake main ya, apalagi kalau Dede Afia udah jalan. Nah di sini juga ada tas nih, ini tuh tas 15 ribuan aja nih teman-teman. Ini tuh bahannya bahan kanvas, ada sakunya terus gede lagi gitu ya. Ini tuh saya beli sengaja buat nanti pas mau ke pasar atau mau ke puskesmas atau ke posyandu gitu ya, biar gak ribet bawa buku, terus bawa dompet, bawa HP gitu ya teman-teman. Nah untuk harga 15.000 ini tuh worth it banget bagi saya. Oke, bagi teman-teman nih yang mau linknya, oke, insya Allah nanti saya bagikan. Dan kemarin juga ada teman-teman yang minta link untuk pokpen yang biru, itu tuh belum saya kasih, mohon maaf, insya Allah di next video. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.